kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan juz 30. Ibu kalau mau ikut silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa billahi asma'na bil hadi Qur'an. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang sama-sama menghormati Mudirah ya, saya punya Mudirah ya kedua. Dari sana dari sebelas ibu saudara yang saya hormati. Saya hormat pula Ustazah ibu mengajar di kelas Quran. Ibu yang hadir di sore hari ini memenuhi undangan kegiatan di sore hari ini. Para hadirin, ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini Allah masih mempertemukan kita semuanya berkumpul di sini di lantai juga. Semoga aja nggak ada yang menggolnya, ada yang olahraga santai. Semoga anak-anak kita kesini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kepada Dia Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita adalah orang-orang yang mencuri dapat dengan syafaat dari beliau. Ibu-ibu, saya diminta istri ya untuk memberikan sambutan ya dalam acara pertemuan wali santri ya. Kita pertama menyebutnya santri. Kita ingin membayangkan berdasarkan murid karena ini terkait dengan ilmu agama terutama Al-Quran. Kita ingin penyebutan ini menjadi penyebutan santri. Walaupun kita santrinya santri kalong. Kalong itu kalau disebut bolak balik santrinya juga dia latihan disebut santri, latihan ngaji setiap hari sebagai kebiasaan setiap hari. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, setidaknya ada dua hal. Pertama, kegiatan kelas Al-Quran yang sudah berjalan ini. Kalau di gedung ini mungkin belum setahun ya, paling baru beberapa bulan ya, sebelum puasa sudah disimalkan kegiatan. Alhamdulillah, lantai ketiga sudah bisa dimanfaatkan, dan alhamdulillah sudah nyaman lah ya. Walaupun tangganya masih nggak berubah, tetap aja 3 lantai ya. Tetap aja harus naik 3 lantai. Dan belum diterapkan, insyaallah
sebulan ke depan sudah beres, kita doakan semuanya. Teras Al-Quran, teras Al-Quran ini dibentuk, jadi kita berpikir besar. Bagaimana menyiapkan generasi muslim yang mampu membaca Al-Quran dengan benar, menyiapkan generasi muslim. Karena memang yang dibina rata-ratanya anak, oleh ibu ada siapa dan pagi dia. Ibu juga termasuk menyiapkan generasi muslim untuk nanti yang ingin punya adik lagi, yang punya adik lagi kakaknya, atau buat anak-anak para ibu yang ngaji di pagi hari. Jadi menyiapkan generasi muslim yang mampu membaca Al-Quran yang benar, dan memiliki hafalan sejak dini. Menghafal, ada bilang ntar aja, udah gedean, ntar aja. Kenyataannya apa bu? Kayak kita ya. Kayak kita waktu SMA apa ntar aja hafalnya. Ini pas SMP SMA udah hilang, karena apa? Walaupun hafal surat pendek, kata kasus sampai jadi keberadaan kita setidaknya di lingkungan murid di Depok. Kayaknya sih kita sejauh tangan kita bisa meraih, disitulah kita bisa menyiapkan generasi muslim ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Di samping juga memiliki hafalan sejak makanya dalam pembelajaran kita yang pertama dalam meningkatkan kualitas bacaan. Kalau bacanya bagus, baru menghafal, mengaji, mentadaburi. Kemudian kalau sudah punya hafalan, kita harus membaca terus. Ibu itu yang pertama. Yang kedua, saya dengan kegiatan. Terus terang kegiatan kita itu nggak lepas dari kegiatan sekolah. Kayak kemarin ulangan, maaf besok ulangan itu wajar, kita wajar. Nah juga akan ulangan, masuk lagi. Dan minggu depan juga kayaknya udah mulai itu ya, atau belum? Biasanya kalau di tahun itu paling bulan minggu ini ada guru di sini, ada guru ya, guru. Kalau nggak salah terakhir belajar tanggal 26 bagi hafal apa saya nggak tahu ya, sampai tanggal masuk tanggal 12 atau 12 itu. Biasanya libur emang di akhir bulan Juni, masuk di bulan pertengahan Juli. Jadi nanti ini minggu depan sudah mulai terakhir bulan. Itu kegiatan kedua. Nanti sebelum liburan nih kita mau ada kegiatan. Kegiatan ingat di mana? Ingat di sini. Ya di sini di luar ini. Alhamdulillah insyaallah semuanya ya. Dan cukup aman, semua aman ya. Ini udah ditarik semua ya. Semua dari yang bisa keluar. Insyaallah sebelum pembelajaran libur, semua nanti bisa nanti dan berlaku. Saya nggak tahu apa laki-laki dulu atau yang belum dulu. Nanti nginep, ya belajar nginep, belajar nyantri nginep, belajar kalau. Dan mungkin nanti banyak kegiatan yang masih akan disampaikan oleh istri atau yang lainnya. Ibu, kita punya mimpi besar, kan? Jadi gini Bu, kalau kita melihat kita mesti kenal dengan Rasulullah, kenal ya Bu ya, Rasulullah SAW, Muhammad Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam itu merubah orang Quraisy, orang Arab. Itu dirubah berawal dari satu kata,
Berawal dari sekitar aja ya, terus nanti sampai 5 ayat, terus sampai 23 tahun sampai satu jadi Al-Quran. Semenjak itulah orang Arab, ya orang Arab nih, orang Arab itu disepelekan. Tidak ada harunnya buat dunia waktu itu. Orangnya nggak ada kekuatan apa-apa. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus menyebarkan agama Islam dengan berpegang pada Al-Quran, umat Islam waktu itu mulai bangkit. Gak butuh waktu lama. Masanya Umar bin Khattab, pasukan Rasulullah pasukan Islam sudah menguasai Syam. Sampai kemana sih? Syam itu Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, Irak, Persia. Persia itu mana? Irak, sebagian Iran, Mesir, semuanya Mesir. Itu dikuasai. Hanya berpegang pada Al-Quran. Pada waktu itulah umat Islam diperhitungkan. Artinya apa? Belajar buat kita. Kalau kita ingin mulia, ingin bangkit, berawal dari para sahabat dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan Al-Quran. Mungkin kita udah di umur ya. Gimana ya? Udah segini. Hafal atau ayat besok lupa. Ya setidaknya kita belajar terus, baca yang nggak bisa. Insya Allah kita selalu terbuka ya. Kita terbuka 24 jam saja. Ya istri sama saya tidak kemana-mana ya. Kecuali kalau patah tahu. Di sini aja bagi istri. Ya 24 jam. Mengaji dari pagi sampai malam ada insya Allah. Dan nanti juga dibantu sama ustaz-ustazah yang lain yang ingin bertipis seperti dengan para sahabat. Kata Rasulullah, generasi terbaik itu generasinya para sahabat. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin bangkit, awalnya dengan apa yang mereka para sahabat ini yaitu Al-Quran. Berawal dari apa? Dari membaca. Dan amalan terendah dari Al-Quran adalah membaca. Membaca itu paling rendah. Pertama. Jadi kalau kita baru bisa baca langkah bagus itu baru langkah pertama. Masih ada sekitar 5 atau 7 langkah lain sebenarnya. Dan kemudian kita tergantung dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau masuk Al-Quran itu ada bukuannya, ada tarjimnya, ada apa? Itu salah satu langkah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ayo kita lewatkan dari Al-Quran. Kita ibu juga insya Allah ya. Jadi sedikit, kalau perlu bahasa orang Jawa itu pengoyo ya, guru-guru. Ya, yang penting setiap hari ibunya juga yang perlu karena huruf Arab kenal sedikit, kenalan terus lama-lama. Dan guru-guru sepanjang umur kita nggak tahu umur kita 20 tahun lagi yang akan datang. Dan 20 tahun lagi kita belajar terus. Ya. Kalau saya jauh-jauh contohnya nggak usah dulu. Contohnya saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, terus habis kuliah masih terus sampai kapan? Dia sampai ajar berikut berinteraksi dengan Al-Quran. Kemarin juga bisa baca, sudah bisa ngapal, ajari di sini, ada guru di sini, diamal terus sampai kapan? Sampai mana? Kenapa sih? Karena kita orang Islam. Ya, karena kita orang Islam. Kita bukan orang kafir yang tidak mengimani Al-Quran. Nah, bentuk keimanan kita kepada Al-Quran dari mana ada dari iman kepada kitab Allah. Nah, bentuk keimanan kita kepada Al-Quran adalah membaca. Insya Allah dari anak kita semua dari ibu, insya Allah kita sebenarnya pengen melebarkan sayap dari anak, ibu, remaja, bapak juga. Ya. Bapak yang paling terbaik. Insya Allah ada sih udah ada grup bapak. Insya Allah dari satu halaman. Insya Allah atau nanti mulainya apa? Ya, ini itu saja sebagai tazkirah dengan kewajibannya. Semoga kegiatan terlaksana senantiasa mendapatkan dukungan dari ibu-ibu. Ya, kegiatan yang kita rancang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang dilihat tidak terlalu lama. Mungkin masih banyak lagi acara.
selanjutnya sosialisasi dan pengarahan yang akan disampaikan oleh beliau Seari Hasan Teras Ustazah Hanabul. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa fi umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa khasatuna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirnya pada hari ini bisa bertemu dengan wali santri Giat yang belum semuanya saya kenal. Sebetulnya boleh deh perkenalan diri dulu ya. Sebetulnya sudah telat sebetulnya pembelajaran sudah beberapa 6 bulan ya, 6 bulan insyaallah. Untuk Giat 6 bulan, tapi sebetulnya sudah di kelas Quran sudah 3 tahun sebetulnya, 3 tahun semenjak 2021 saat saya lepas desain dari kerjaan saya. Akhirnya lahirlah kelas Quran dan bertebaran dengan COVID. Ketika itu awal mulanya anak-anak main di luar padahal sudah lockdown ya. Kalau boleh ngaji keluar katanya, tapi di depan rumah saya pada main dan masuk ngaji gitu ya. Alhamdulillah dengan kejadian yang sangat sederhana tersebut, ternyata itu awal kelahiran Giat yang mana selama 6 bulan ini mohon maaf kurang perhatian kepada para wali santri, baru fokus terhadap gimana nih program anak. Selanjutnya pada Allah saat tanpa direncanakan pula tiga ini ada begitu saja ya. Allah mengizinkan lahirnya tiga ini, akhirnya berpikir bagaimana cara pemanfaatannya. Ingin setiap jengkal dari bangunan ini mengalir kepada orang-orang yang niat baik. Akhirnya berpendapat ini harus mendirikan atau memanfaatkan tahfidz intensif. Akhirnya sebulan yang lalu terbitlah program tahfidz intensif yang mana itu baru brosur saja. Saat ini sudah dimulai kurang lebih 2 bulan yang lalu atas sudah perizinan RT. Dan sekaligus saya di sini mohon doa restu dengan perjalanan yang sangat cepat ini, dengan adanya program tahfidz ini. Mereka itu yang 3 itu sudah menghafal Quran dan 5 kali sekolah dalam 1 hari. Ini baru beberapa hari aja sudah ada yang dapat 1 juz lebih. Dan dari situ ternyata terbukalah orang-orang yang ingin berkiprah dengan Al-Quran, ingin menjadi bagian dari penghafal Al-Quran walaupun dia bukan penghafal Al-Quran. Sehingga saya di sini mohon doa restu juga, insya Allah Giat ini akan memiliki pondok dan alhamdulillah sudah ada yang mau menyumbangkan gedung 200 meter dengan 3 lantai
untuk putri melanjutkan yang sekarang hanya 6 orang di kami kontrak di depan. Jadi kegiatannya di sini kontraknya di depan. Jadi saat ini memang sedang cari-cari tanah, yang mana tanah tersebut insya Allah akan didirikan pondok pesantren Tahfidzul Quran khusus perempuan, kurang lebih mungkin 70 sampai 100 bisa muat karena 3 lantai, dan insya Allah kami sampai tadi tanah sekitar sini karena jangkauan saya terbatas, saya tidak bisa mencapai apapun. Ya, saya cari tempat yang sekiranya bisa dibangun. Ketika tempat ini sudah ada, insya Allah tim yang akan menyelesaikannya, bukan saya yang senang bukan, tapi sudah ada tim yang akan borongan, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, ini semuanya adalah bukan proposal. Ketika ini bukan proposal, bukan permintaan saya, itu adalah suatu hal yang menakutkan bagi saya. Menakutkan, khawatir tidak amanah. Allah menginginkan apa nih dari tenaga ini, kira-kira seperti itu. Dan semuanya tidak akan berjalan tanpa izin Allah dan doa para wali santri semuanya. Dan saya terus terang baru menemukan di sini, bahkan para ustazah, para guru di sini juga belum tahu tentang hal ini. Alhamdulillah, jadi mohon kemaklumannya. Terkadang program-program kok ini tidak terperhatikan, itu tidak perhatikan. Mohon maaf, banyak yang beririsan satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu rahimahullah, dari berawal dari ingin menyelamatkan diri atau membuat alasan ma'dziratan ila rabbikum. Kalau kata firman Allah dalam Al-Quran, orang-orang solih itu, tandanya orang solih itu adalah orang yang selalu khawatir tentang dirinya. Punya alasan apa nih ketika ditanya sama Allah gitu. Seperti misalkan, hei fulana, kau pengen punya anak waktu dulu, doa ingin anak yang solih solihah. Ini anaknya gak kenal sama Rasul, ini anaknya gak kenal sama Al-Quran. Bagaimana ini? Kira-kira seorang yang ditanya seperti itu akan bebas kalau apa? Kalau punya alasan ma'dziratan, ya Allah aku sudah masukin ke lembaga dengan alasan, ya Allah aku sudah mengeluarkan harta yang aku miliki untuk pendidikannya, itu alasan. Begitupun dengan saya pribadi, Allah menakdirkan saya bukan senang, tentunya saya terlahir dari lingkungan pondok pesantren, dan dari kecil mondok. Ketika ada orang-orang baik yang bingung hartanya dikemanakan, kalau hartaku dimanfaatkan agar menjadi bekalku nanti di akhirat, itu saya sudah tidak punya alasan menolaknya, dan itu yang saya rasakan saat ini. Jadi tolong saya untuk meringankan kisah saya, dan salah satunya juga alasan untuk semua orang tua di sini menjadi berat dengan keadaan lembaga ini. Kok bisa? Ketika seorang orang tua ditanya, kenapa anakmu tidak bisa mengaji? Ya Allah, bukan ngajinya dong, saya tuh bisa ngaji. Mungkin sedikit ringan, tapi ketika di sekeliling ada tempat lembaga ngaji, kemudian diajak, akhirnya di Allah itu menjadi berat juga. Alasan apa lagi yang akan dijawab oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitupun para guru di sini tidak ada yang melamar. Itu yang saya sendiri yang melamar. Jadi mereka itu dilamar. Mereka para ustazah, para guru di sini adalah orang-orang yang saya minta bergabung dalam tim, bukan hanya dilihat dari
kemampuan karena kita ketika berinteraksi dengan anak, bagaimana yang jiwanya dekat dengan anak atau tidak, bagaimana dia punya pengalaman dalam ngomong anak. Walaupun sama masih rumahnya, ayolah kelebihannya, Masya Allah, untuk masalah mobile atau masalah teknologi gitu ya. Kan zaman sekarang itu semakin tidak ada teknologi malah dicurigai kan ya. Mana YouTube-nya itu kegiatannya ngapain? Ayolah di depan share-share ayolah gitu ya. Atau misalkan ada tadi Umazini juga kita lulusannya bidang umum juga membantu kalau ada yang pelajaran-pelajaran yang umum gitu ya. Aku Kak Aisyah, ya alhamdulillah Allah izinkan saya bergabung dan tergabung beberapa tim yang mudah-mudahan bermanfaat untuk daerah ini. Untuk selanjutnya ada beberapa program yang ingin disosialisasikan. Ini sebenarnya fotokopiannya sudah disampaikan waktu di bulan Januari. Masih ada? Saya bacakan aja ya. Ya, dia tim besar bahwa program dari The Art ini, saya selalu menyebutnya dengan melihat The Art, The Ali Hasan ya, Dares, yang mana ini kok begini sih gitu ya, nggak lumrah. Ya salah satunya ketika seseorang memberikan hadiah kepada saya komitmen harus memberikan hadiah balik gitu. Nah salah satunya ini yang memberikan hadiah dari pembangunan ini adalah seorang mu'alaf bernama Michael, dan dia seorang almarhum ya, almarhum, yang mana nama hijrahnya adalah Malik Hasan. Akhirnya saya ambil nama Hasan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang sekali untuk beliau, salah satunya. Tapi banyak juga dari orang-orang yang lain. Maka dari itu, mohon maaf kalau misalkan ada kok namanya aneh, kan biasanya nama Arab ya, gitu ya, PPK atau apa gitu ya. Jadi mohon maaf ini atas dasar rasa syukur. Jadi kita termasuk orang-orang yang ditantang tentang syukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rasa syukur itu adalah menghilangkan rasa syukur itu adalah pada setan. Kata setan, kata iblis ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, kata iblis apa? Aku akan menggoda anak cucu Adam sehingga mereka terlepas dari atau jauh dari rasa syukur. Karena ketika rasa syukur itu hilang, kona'ah susah, ikhlas susah, sifat-sifat baik yang lain susah munculnya kalau rasa syukur itu hilang. Maka salah satu cara saya untuk membangkitkan itu semua berarti rasa syukur terhadap manusia pun harus lebih besar, dan terutama rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang misalnya teras Quran Al-Ali mulai saat ini saya umumkan sejak kemarin ya. Jadi teras Quran Build Up ya. Kurang lebih seperti itu. Program pertahanannya di sini ada 3 yang tertulis, yaitu mengaji, kalistung, dan belajar bahasa. Fokusnya sebenarnya ini, tetapi setelah dikaji pada lebaran, untuk menghitung itu tidak semua anak suka. Jam 5 sore disuruh belajar matematik, anaknya puyeng, ibu gurunya tolong puyeng gitu. Sehingga kemarin kita berhenti dulu, nanti akan dibuka pendaftaran bagi yang mau saja. Dan kasihan juga sih anak kamu gurunya udah ngejelasin berputar-putar nggak nyambung ya. Dan yang kedua tadi kan mengaji kalistung dan kidos ya. Oh ada kidos yang sebenarnya kita menggunakan kurikulum kidos yang selama ini kidos ini
oven di sini. Seperti halnya ada tamyiz oven di sini. Sebenarnya tamyiz menerjemahkan al-Quran itu sahnya awalnya adalah oven, tapi diovenkan di sini. Begitu pun dengan kiddos di luaran oven diovenkan di sini. Itu kegiatan kanan. Jadi kesimpulannya mengaji berjalan, alhamdulillah. Kemudian kalistung sedang dipertimbangkan kembali selama 2 bulan ini sebelum Ramadan masih berjalan. Kalau kiddos tetap berjalan. Itu agenda apa? Kanan. Sekarang agenda semesteran di sini ada 6 poin. Pertama, tasmid sepertajus, kedua silah nabi, ketiga mabit Al-Quran, keempat saklat liburan penantangan Ramadan, kelima penilaian semester, dan keenam pembagian rapor. Saya bahas satu-satu. Untuk plastik sepertajus ini sudah berjalan dan baru untuk kakak-kakak yang sudah mampu duduk sepertajus. Salah satunya sekarang sudah digabung dengan plastik intensif. Mungkin sama Kanada sedang dijual di plastik sepertajus gitu. Kemudian yang kedua silah nabi. Silah nabi ini berkala ya, kadang-kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan sudah berjalan. Nah yang ketiga mabit Quran. Mabit Quran insya Allah akan dilaksanakan Senin besok. Untuk perempuan berangkat sudah kumpul di sini jam 2 siang, pulang hari Selasa pagi. Nah, udah gimana belum ya? Yang belum libur mungkin pada mungkin pulang ya, jam 6 pulang. Ya, jadi untuk perempuan Senin jam 2 sampai besok pagi setelah olahraga sarapan pulang. Ya, untuk perempuan Seninnya. Berarti itu tanggal 23, 24 gitu ya. Dan belajar mondok satu malam. Selanjutnya hari Selasa siang itu laki-laki. Jam 2 pulang Rabu pagi. Perlu bekal apa? Gak usah mandi di sini lah, nanti sudah mandi aja di rumah. Nanti besoknya mandi di rumah lagi, gitu ya. Pokoknya apa dong? Perlengkapan sholat dan perlengkapan tidur. Yang biasa pakai bantal itu bawa bantal. Kalau ibu gampangkan nanti nggak pakai bantal. Kalau mau mungkin bawa selimut silakan bawa selimut. Bagaimana dengan konsumsi? Insya Allah dengan menyediakan 2 kali makan malam dan sarapan. Namun tempat makannya dan botol minumnya silakan bawa masing-masing. Nanti kita diminta cuci piring sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk bangkit? Oh iya, bagaimana dengan TK? TK dari jam 2 sampai mana aja? Iya, jadi orang makan di sini, tapi pulang setengah aja. Tanggalnya jauh ya, jadi setengah 6. Nanti setelah itu untuk yang TK. Boleh. Silakan. Ya, jadi ini sebenarnya gabungan berarti ada siklusnya, ada siklusnya dan mengajinya. Sampai sini ada pertanyaan itu? Cukup. Jadi tadi 23, 24, 25. Saya terlalu dulu pembagian rapor. Nah, anak-anak pulangnya bawa rapor. Jadi pembagian rapornya nggak usah orang-orang datang seperti orang-orang Elsa. Tapi yang tidak punya rapor mohon di list dan sampaikan ke guru masing-masing.
hari Rabu masuk lagi tanggal 13 ya, 13 ke 14 ya. Kalau sekolah ada yang berdasarkan ya Rabu ya. Senin. Oh. Nah ya ada kita iya. Aku lagi tuh. Aku lagi 13. Ada sampai tanggal 15. Tanggal 15. Jadi silakan 2 pekan digunakan untuk berkumpul dengan keluarga. Sampai sini. Pokoknya peraturan Senin aja ya. Senin 2 pekan. Ya. Nanti saya ulang ya. Jadi ada program kasmi sudah selesai, sewa sudah selesai, maghrib akan berjalan. Penilaian semesteran sebenarnya, ya penilaian semesteran ini itu udah lama berlangsung nilai, kecuali tempat terus nanti diselipkan laporannya di lapor ya. Nanti seperti itu. Kemudian sangat mengabat ya sudah selesai program tekanan dan semesteran. Selanjutnya program tahunan ada 3. 1 rangkaian kegiatan Ramadan. Itu ada tajilnya, ada buka bersamanya, ada sanatnya, ada kantiknya ya. Itu sudah selesai. Tahun 2025 selesai, tapi kabarnya tahun 2026 2 kali ya, 2 kali Ramadannya. Kemudian poin kedua adalah wisuda atau akhir sana. Kemarin yang sudah disebar oleh Mayola adalah tanggal 26 kami rencana ada wisuda untuk kelas 6 karena kan angkanya sampai SD. Pada setelah dihitung itu hanya 5 orang kelas 6 gitu ya, hanya 5 orang. Tadi udah karena wisuda udah ngobrolin sama adik tadinya biar motivasi adik-adiknya gitu ya, yang sudah dihapus. Akhirnya mau ajak mereka jalan-jalan setelah kamu gabung gitu ya, yang kelas 6 ini awalnya. Pada ternyata belum bisa dilaksanakan karena yang 2 orang mengikuti intervensi masjid, yaitu aktivis sama Kanada. Kemarin saja diminta untuk mewakili kerjasama, nggak mau ketinggalan karena mereka sedang hujan. Kemudian yang 2 orang ini sudah mengundurkan diri sebelum pengambilan nilai karena dia nggak pusing dengan ujian kelas 6. Tinggal 1 orang lagi, Bang Haikal. Mau Haikal aja ya? Nggak ada juga. Jadi tanggal 26 di Medik, kalaupun ada insya Allah dipelajari insya Allah. Yang terakhir adalah nilai ini insya Allah asalnya ada, tetapi silakan dipertimbangkan kembali karena kalau terlalu jauh nggak boleh juga sama gubernur KDM ya. Ya, tadinya iuran nabung sedikit untuk jalan anak-anak ya. Kalaupun ada mungkin kita cari villa sekitar sini, sama-sama aja juga dikira iuran cuma dikit ya. Jadi untuk villa ini mungkin kita pending sampai kondisinya memungkinkan. Nanti seperti itu. Itu ada adalah program-program tekanan semesteran dan tahunan. Berhubung sudah pukul 17.00, tadinya saya akan bahas tentang kegiatan kalian anak-anak ini apa saja, tapi waktunya sudah habis. Mungkin saya langsung ke titik permasalahan saja. Tadi kembali lagi alasan
ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Selamat untuk diri sendiri dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini mereka bertakwa. Jadi memang untuk diri sendiri juga, ibu-ibu untuk menyelamatkan diri, anak-anak juga untuk menyelamatkan diri, guru juga untuk menyelamatkan diri, dan tujuan keduanya adalah mudah-mudahan pendidik ini membawa manfaat untuk anak-anak. Nah, dari situ karena ini pendidikan bersama, ada beberapa masalah yang sebenarnya kita harus bicarakan. Salah satunya adalah sholat asar. Sholat asar itu dalam program harus di sini, tapi semakin kesini saatnya semakin maju. Dan yang lebih rajin itu yang anak-anak kecil. Banyak anak-anak yang jam 2 kesini main-main taruh tas, datang lagi kesini udah mau pembelajaran. Pas ditanya udah sholat belum? Nah, sudah di rumah. Nah, ini beneran di rumah atau hanya alasan mereka saja? Ini atas bentuk tanggung jawab kita bersama. Kalau nyampe di rumah, tolong disuruh kesini sholat. Kalau sudah sholat di rumah, kabarin gurunya. Karena bagaimanapun kita khawatir itu menjadi kebiasaan. Semakin besar, akhirnya mencari alasan gimana caranya terhindar dari sholat. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin itu permasalahan kami. Kalau masih di rumah dan baru pulang sholat, sholat dulu, sholat dulu. Tapi kalau misalkan diserahkan ke sini, tolong kabari bahwa anaknya belum sholat. Sholat itu sesuatu yang berat, apalagi kalau diingatkan besar. Dari kecil, ayo kita sama-sama mendidik mereka. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua adalah tentang amplop, tentang SPP. Maaf, di awal ada kartu waktu masih teras Quran. Ketika dekat, memang kami mengubah konsep dengan sukarela. Karena kami tidak tahu, khawatir terlalu melaksanakan bayar ke sini, ternyata sampai tidak ada beras di rumah, khawatir tentang hal itu. Sehingga membuat konsep baru sukarela atau kosong di awal bulan dan diserahkan di akhir bulan dan diserahkan di awal bulan tanpa kami lihat isinya, gitu ya. Tetapi ternyata ini kasusnya hampir sama dengan sekolahan yang punya kantin kejujuran. Ada kantin kejujuran di kita itu, yang penting anaknya jujur, bayar sendiri, gitu, tidak ada menjaganya, gitu ya. Ternyata di satu sisi ada dampak negatifnya, memberi peluang kepada anak-anak yang tidak jujur. Jadi mohon maaf, sudah ada beberapa yang kata orang tuanya udah dititipin ke anaknya karena tidak ada bukti. Jadi yang kasihan adalah kayola, kadang-kadang dia bingung gimana cara jawabnya. Oke, kita evaluasi apakah kita sudah siap dengan konsep itu atau belum, atau kita rapikan, gitu ya. Misalkan dari Filipino atau di checklist di grup atau bagaimana. Karena ada satu sahabat bukan tempat pilihannya, tempat tadi anak berani tidak jujur karena mungkin ada kebutuhan yang mendesak, tapi tidak berani komunikasi ke orang tua. Jadi kan khawatir juga. Kita tujuannya membangun generasi yang kuat, generasi yang jujur, tetapi terkadang peluang itu kan membahayakan. Ya, saya akui kelemahannya ini adalah peluang ketidakjujuran. Saya akui. Maka dari itu, apakah tetap dengan konsep yang seperti itu kami terapkan, atau sesuai dengan ada beberapa orang tua yang mengusulkan udahlah pusing dikasih kartu lagi aja, ada juga yang begitu. Nah, kita di sini mungkin ya karena waktunya
sudah melebihi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Insya Allah. Dan Ahmadi bilang mohon keikhlasannya untuk kami sebagai keluarga. Di sini dengan transaksi, tapi keberada ini adalah rasa sayang kami kepada keluarga sekitar, kepada lingkungan. Jadi apapun itu masih saling menuntut, tetapi ayo sama-sama saling membangun. Proyek kita siapa? Proyek kita adalah anak-anak ini. Apalagi mudah-mudahan berdoa anak saya satu-satunya yang tidak ada di rumah, dan juga yang satu-satunya cara untuk mengembangkan generasi yang ada anak-anak di sini, sehingga menjadi bahasanya kalau anak-anak saya atur-atur gitu ya, karena saya tidak bisa mengatur anak saya sudah diatur oleh Syekh di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi wasiat keberkahan buat keluarga kami dan sama-sama berdoa itu. Tujuan saya mudah-mudahan untuk begitu demo berapa banyak 2 ini menghafalkan semuanya, karena itu pada kejayaan satu negeri sudah disampaikan anak itu dulu dipandang sebelah mata. Maka dengan adanya Al-Quran sekarang tidak ada yang bisa main-main dengan Al-Quran. Jadi karena ada Al-Quran. Begitupun lingkungan kita, keluarga kita, ketika ada orang-orang yang menganggap sebelah mata kepada keluarga kita, satu sudah dicontohkan dekat sama Al-Quran, maka kita sudah tidak dipandang sebelah mata lagi oleh Allah yang baiknya. Akhirul kalam, segala kekurangannya mohon sampaikan jika ada yang perlu diperbaiki oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rana yang telah menyampaikan pengarahan sosialisasi dan program-program di DAHT ini. Acara selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah terjawab, atau yang belum-belumnya yang selama ini tanda tanya sudah ya Bu ya, sudah selesai ya. Ibu ikhlaskan namanya di sini, ikhlaskan juga ikhlasnya di sini, karena itu akan menjadi tabungan di akhirat untuk kita. Dan menjadi orang tua pun harus soleh, karena itu akan menjadi investasi anak dan keturunannya. Maka kita angkat doa, berdoa. Allahumma ighfir dhunubahum wa tahhir qulubahum waghfir dhunubahum wa hassin akhlaqahum. Allahumma ij'alhum min adh-dhakirina Allaha kathiran wa 'allim qulubahum bi ta'atik waj'alhum salihin muslimin hujjatan muhtadin. Allahumma ij'alhum warḍihim warḍa 'anhum wasli' ahwalahum. Allahumma ij'alhum jami'an fi jiwarik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam faqadina rabbana salam wa adkhilna jannata daras salam wa barak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram.
dengan